Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Juga tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Berhasilnya cita-cita, impian, dan harapan, terwujudnya bayangan. Apakah itu yang sudah terucap, masih terbayangkan, atau yang ada di dalam benak yang masih tersembunyi, yang baik-baik, semoga datang kepada Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga lancar semuanya, semoga laris manis ya yang berjualan, semoga berhasil apa yang dicari dari berbagai hal, keajaiban, ilmu, dan hikmah, cahaya. Semoga dicapai itu semua dengan tanpa susah payah. Semoga Anda semua dilingkari oleh cahaya. Cahaya di mata, cahaya di telinga, cahaya di hidung, cahaya di pendengaran, penglihatan dan mata itu berbeda ya. Sebagaimana pendengaran dan telinga itu berbeda. Makanya ada istilah, ada memiliki mata tapi tak melihat, ada memiliki telinga tapi tak mendengar. Ada kan yang begitu ya? Cahaya di hati, cahaya di tulang, cahaya di daging. Semoga diri Anda terlingkupi oleh cahaya. Cahaya mata hati. Karena memang perlu, cahaya itu perlu. Ada cahaya, hanya cahaya yang di dalam diri manusia itu memang majazi ya. Sebenarnya majazi. Ada cahaya yang dimiliki oleh kita, tetapi kita tidak bisa menyaksikan itu, tidak bisa dipakai melihat. Seperti ketika kita melihat kegelapan, melihat hal yang gelap. Ada cahaya yang kita miliki, tetapi kita bisa melihatnya, tetapi tidak bisa dipakai untuk melihat. Kita bisa melihatnya, tapi tidak bisa dipakai untuk melihat. Seperti bara api. Ada cahaya yang kita miliki dan kita bisa manfaatkan untuk melihat, seperti cahaya matahari, cahaya lilin. Sinarnya itu kan bisa dimanfaatkan ya untuk melihat. Begitu ya, cahaya. Kita mengenal siang hari karena ada cahaya matahari.
Dan untuk memperoleh cahaya itu memang mudah-mudah sulit mudah, tapi dimudahkan bagi orang yang memang bersungguh-sungguh untuk mencari cahaya itu. Ada cahaya pikiran. Nah, ini kita mesti perlu cari juga cahaya pikiran. Saya dalam konteks ini mempermudahnya dengan ilmu sai pikiran, ilmu cahaya itu. Sai pikiran, kirata ya, dikira-kira tapi nyata. Ilmu saipi untuk saya pikiran. Baik, saya itu baik. Pikiran itu gimana caranya agar baik. Karena ini perlu di zaman sekarang ya. Ini perlu di zaman sekarang untuk menimbang-nimbang sesuatu dan untuk mengoptimiskan diri kita sendiri, juga mengoptimiskan diri orang lain. Ketika kita pikiran dilingkupi hal-hal yang negatif, tentunya itu akan menjadi bumerang untuk kita sendiri ya. Kita sama-sama mencari. Saya juga belum bisa. Hanya saya memberi informasi saja. Jadi ada bagian nih ilmu sai pikiran, mengolah. Saipinya apa? Saipi api. Saipi banyu, maaf. Saipi itu ada saipi api, saipi banyu dan lainnya. Nah, ini saya ingin mengetengahkan saipi banyu. Kenapa saipi banyu? Saipi dalam konteks ini kan saya pikiran. Banyu dalam konteks ini air. Air itu memiliki sifat kelembutan. Nah, jadi baiknya pikiran, bagusnya pikiran yang memiliki kelembutan. Ketika kita memiliki pikiran yang kasar, nah itu akan memancing kekasaran kepada makhluk yang lainnya. Tetapi ketika kita memiliki pikiran yang lembut, bagaikan air, nah ke yang lain juga itu akan lembut, sehingga kita bisa napak sancang dalam kehidupan ketika kita memiliki pikiran yang lembut. Pahami tidak? Jadi perlu untuk menguasai ilmu saipi banyu. Baik bagus pemikiran, baik bagus pikiran, baik bagus cara berpikir, dengan disertai kelembutan. Ketika mengetengahkan pikiran tersebut, ketika menyalurkan pikiran tersebut, kita ketika mengejawantahkan pikiran tersebut, ketika menyalurkan pikiran tersebut, ketika memandang pikiran tersebut akan hal-hal yang terjadi saat dengan kelembutan, itu akan lebih indah, lebih nyaman, lebih waspada, lebih edukasi, lebih motivasi, lebih inspirasi, lebih antisipasi, lebih bersifat kebersamaan, lebih bersifat keharmonisan, lebih bersifat ketersalingan. Jadi perlu Anda kuasai ilmu saipi banyu. Wah, lembutan pikiran ya, sehingga kita bisa napak sancang, kita bisa diam dimanapun kita inginkan, kita bisa berada dimanapun yang kita inginkan. Kita tidak akan banyak musuh ketika kita menguasai ilmu saipi banyu.
Karena ilmu Saipi Banyu ini untuk penaklukan. Tidak akan susah hidup, tidak akan sulit. Percaya nggak? Mau bergaul dengan ini, mau bergaul dengan itu. Banyu di sini kan air ya. Air itu memiliki kelembutan, air itu memiliki prinsip. Prinsip air itu diantaranya selain lembut, air itu mengalir. Ya, mengalir. Selain lembut dan mengalir, air itu memiliki prinsip selalu mengalir ke tempat yang rendah. Di sini maksudnya kita mesti rendah hati. Air itu tidak mengalir ke tempat yang tinggi. Begitu juga ilmu. Air, ilmu, kehidupan memang itu menyatu. Ada satu kesatuan. Air, ilmu, kehidupan. Lambangnya tuh menyatu, rata-rata begitu. Perumpamaannya tuh, majasnya tuh hampir-hampir menyatu lah pokoknya. Dipahami kan maksudnya? Hampir-hampir sama lah. Untuk melambangkan kehidupan, melambangkan ilmu. Jadi air itu memiliki prinsip. Maksudnya ketika kita bergaul dimanapun kita berada, ketika kita bermain dimanapun kita bermain, itu tetap kita memiliki prinsip. Tetapi pergaulan kita juga disertai dengan kelembutan. Itu akan lebih disukai oleh teman-teman. Kita tidak akan memiliki musuh. Justru malah disegani, air itu disegani. Ya, sifat air itu disegani kan. Lembut, memiliki prinsip dan disegani. Siapa yang tidak butuh air di dunia ini? Tidak ada. Air ini lebih banyak daripada daratan ya. Air ini selalu dirindukan setiap waktu, setiap jam, setiap saat, selalu dipakai. Dipahami tidak maksudnya? Bermanfaat. Jadi kita mesti bermanfaat, begitu ya. Intermezzo pagi ya, zodiak. Semoga bisa diambil motivasinya. Selamat menguasai ilmu Saipi Banyu.